Yang paling kalian khawatirkan itu adalah sebar data dan didatangin DC. Itu sudah masuk ke dalam kategori 4 resiko ketika kalian galbay. Jadi kalian harus pahami kalau seandainya kalian keempat-empatnya ini kalian sanggup untuk menghadapinya, lanjutkan galbay. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga semua yang sedang dalam urusan yang penting ataupun mendesak ataupun apapun yang terjadi hari ini, semuanya diberi kelancaran dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol yang langsung blokir akun ketika di minggu pertama galbay. Wow, ini banyak sekali ya yang sekarang fenomena-fenomena kayak gini sudah banyak sekali yang terjadi di pinjol-pinjol. Mungkin mereka sudah nggak mau lagi ngejar-ngejar para nasabahnya. Mungkin mereka sudah malas untuk ngejar-ngejar yang galbay, jadi langsung blokir akun aja. Nah, kita akan bahas kenapa sampai diblokir akun dan bagaimana cara mengatasinya kalau sudah diblokir akun. Tapi sebelumnya ya, buat yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kali ini akan saya bahas tentang beberapa pinjol legal yang langsung blokir akunnya, langsung udah tutup akunnya ketika kalian baru aja galbay di minggu-minggu pertama. Wah, ini kayaknya udah fenomena-fenomena terbaru yang mungkin sudah diterapkan oleh beberapa pinjol karena merasa ya, kalau udah galbay ini baru pertama kali minggu udah susah untuk menagihnya lagi, dan keterbatasan DC mereka yang mungkin sekarang sudah mulai dikurangin jumlahnya karena ya kita tahu ya makin kemari makin merosot bukannya makin banyak, dan untuk mempekerjakan DC itu butuh gaji. Jadi kalau dari kalian sudah galbay sudah mulai banyak yang tidak membayar tepat waktu, itu mungkin memperlambat penggajian mereka. Paling kalaupun ada yang membayar tepat waktu itu paling 30%-an aja lah di antara 70% orang yang galbay di Indonesia. Walaupun data di OJK-nya itu mengatakan bahwa sekarang sudah sangat sedikit pengaduan masyarakat. Nah, padahal di kenyataan di lapangannya itu semua nonsen ya. Nggak tahu lah, mungkin ada udang di balik bakwan antara OJK dengan para pemain-pemain baru pinjol nantinya. Nah, buat kalian teman-teman saya semuanya yang mungkin merasa, nah saya kayaknya udah nggak bisa lagi sanggup bayar nih, saya rencananya mau galbay dulu sementara. Nah, setelah kalian baca review-reviewnya ternyata banyak banget yang diblokir. Ya udah, dari kalian langsung kuras saja limitnya. Kalau seandainya memang ternyata akan diblokir akunnya, lumayan kan ya, bukannya nggak mau bayar. Tapi kan kondisinya langsung diblokir nih akunnya. Nah, buat yang suka blokir-blokir kayak gini, DC-nya ada nggak ya? Nah, DC-nya ada, tapi paling banyak itu di sekitaran Jabotabek. Nah, buat teman-teman semua yang ada di Jabotabek harus benar-benar kuat mental. Karena apa? Kalau memang sudah diblokir akun seperti ini, jalan satu-satunya yang harus kalian lakukan adalah kalian hanya tinggal menunggu DC-nya aja datang ke rumah. Kenapa? Karena kalian mau bayar kemana? Akun sudah diblokir, sudah nggak bisa minjam. Terus kalau seandainya ada duit mau bayarnya kemana? Ya udah, jalan satu-satunya itu nunggu aja DC-nya datang. Pada saat DC-nya datang, jadi nanti kalian bisa berasumsi bahwa selama ini saya mau mencicil, adapun dananya hanya bisa untuk mencicil, tapi akun saya sudah diblokir. Nah, itu dia alasan kuat kalian ya. Dan ini baru berlaku di bulan-bulan ini ya teman-teman ya. Atau mulai dari bulan semalam itu, bulan kemarin bulan 5 itu sudah mulai ada. Jadi kalau kalian yang galbay di 6 bulan terakhir, di 6 bulan ke belakang atau 3 bulan ke belakang tidak akan merasakannya. Jadi yang baru-baru aja galbay itu sudah mulai merasakannya. Jadi tidak bisa disamakan. Ada jutaan orang yang menggunakan pinjol dan belum tentu mereka satu orang bisa langsung mengawasi begitu banyaknya orang. Jadi hanya yang baru-baru saja galbay itu yang mulai merasakan akunnya banyak diblokir sama pinjol-pinjolnya. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa, aduh akun saya diblokir, jadi saya harus kayak mana? Nanti dikejar-kejar DC. Nggak usah takut, nggak usah bingung, karena tunggu aja DC-nya datang ke rumah. Banyak sekali yang mengatakan DC legal itu kalau datang ke rumah tidak terlalu banyak yang barbar. Ada yang barbar, tapi hanya berapa persen saja. Yang lainnya baik-baik kok datangnya.
Karena teman-teman saya yang curhat ke saya pada bilang, Mbak DC-nya masih baik kok Mbak. Mbak DC-nya cuma bilang jangan lupa bayar ya. Mbak DC-nya datang cuma ngasih ini surat peringatan terus habis itu pergi lagi. Mbak DC-nya malah ada yang curhat loh sama saya. Nah itu yang kenyataannya bahwa sebenarnya DC juga manusia dan mereka tuh menagih itu tidak sama dengan yang menagih by WA. Karena itu orangnya berbeda ya. Kalau yang udah WA, SMS, telepon, itu orangnya beda dengan DC yang datang langsung ke lapangan. Dan juga buat teman-teman semua ya, kalian sudah tahu yang namanya galbay pasti itu penuh resiko. Jadi kalau kalian sudah galbay, kalian sudah memutuskan memang untuk galbay saat ini, mungkin entah beberapa bulan saya baru bisa membayar, kalian hanya perlu kuat mental. Karena setiap yang galbay itu memang punya resikonya. Yang pertama didatangi DC, yang kedua mungkin hutang kalian berbunga, yang ketiga masuk slik OJK, terus yang keempat sebar data. Yang paling kalian khawatirkan itu adalah sebar data dan didatangi DC. Itu sudah masuk ke dalam kategori 4 resiko ketika kalian galbay. Jadi kalian harus pahami kalau seandainya kalian keempat-empatnya ini kalian sanggup untuk menghadapinya, lanjutkan galbay. Kalau seandainya kalian tidak sanggup untuk menghadapinya, kalian bisa pilih salah satu mana yang kuat. Misalnya kalian menghadapi DC kuat, tapi kalau disebar data kalian nggak kuat. Ya udah, pada saat kalian sudah tahu kan, kalau sebar data itu pasti dia di sosmed, di nomor-nomor penting, di random semua nomor, mulai dari foto segala macam. Kalian bersihkan dari sekarang. Ada yang mengatakan percuma aja Mbak, baru pertama kali digalbay aja mereka udah ambil. Caranya itu kalian langsung hapus. Kalau kalian langsung hapus di tempat kalian, otomatis di sistem mereka juga akan terhapus. Jadi mereka sembarang-sembarang aja ngacak-ngacaknya ke nomor-nomor yang entah kalian sendiri juga nggak tahu. Gitu ya. Yang keduanya lagi slik. Kalau udah masuk slik ya udah nggak usah takut. Itu bunganya nggak akan besar dan dia akan berhenti sendiri nantinya. Berhenti sendiri ketika kalian sudah nggak nyampe setahun deh. Beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang mengatakan setahun udah berhenti, ada yang mengatakan 90 hari sudah berhenti. Tapi saya yakin sebelum setahun itu sudah berhenti. Ya bunganya tuh nggak akan besar lagi. Terus yang ketiga itu adalah bunganya besar. Nah kalian khawatir, Mbak bunganya nanti ini besar Mbak. Bunganya bingung saya Mbak, bayarnya bagaimana? Sering sekali saya bilang, kalau kalian ceknya di aplikasi, pasti itu besar teman-teman. Tapi kalau nanti kalian ngeceknya di slik OJK, itu bunganya beda. Terus sekarang ada lagi yang mengatakan, Mbak saya sudah nego Mbak untuk pembayaran pokoknya aja. Tapi tidak ada yang mau Mbak, karena semuanya minta yang ada bunganya aja. Nah kalau dari saya ini sudah pernah terjadi ya teman-teman ya. Jadi ada teman saya yang memang sudah mempersiapkan dana itu sebesar pokoknya saja, misalnya 5 juta, terus dia melebihkan dendanya 2 juta. Aslinya itu ya bunganya sama dendanya itu nggak salah 10-an lebih deh kalau saya tidak salah ya. Tapi dia hanya menyiapkan bunganya itu 2 juta aja. Kemudian dia mencoba untuk menghubungi aplikasinya itu, nego sana sini, terus nego DC, dia bilang saya mau lunasi hutang saya sekarang, tapi saya hanya mau bayar denda 2 juta aja. Kalau mau silakan, kalau nggak saya galbay. Akhirnya setelah nego, dia hanya membayarkan 7 juta aja teman-teman. Dia bunga plus dendanya 2 jutanya. Nah gitu teman-temannya, kalau kalian hanya mau nego langsung saja, pokoknya saja, terus kalian tidak mempersiapkan dendanya, sedikit, biasanya mereka kurang mau. Karena apa? Karena mereka nggak dapat untung. Yang namanya ibaratnya mereka jualan, mereka juga mau dapat untung. Biasanya mereka banyak yang nolak. Tapi kalau seandainya kalian katakan saya hanya mau bayar dendanya 2 juta aja, karena saya mau melunasinya sekarang terus langsung tutup akun. Kalau nggak saya nggak mau bayar. Nah coba kalian seperti itu. Teman saya sudah ada yang berhasil. Saya yakin kalau kalian memang mau ada keperluan mendesak, mau pinjam ke bank, ataupun mau kur, ataupun merasa saya memang harus melunasi hutang ini, kalian coba cara ini. Nah kalau yang kita yang dulu dari Jabodetabek, misalnya di Kalimantan, Sumatera, nah itu gimana Mbak? Ya udah, kalau seandainya akunnya itu ditutup, ya udah kalian galbay aja terus, nggak usah takut. Nanti pun kalau seandainya kalian mau melakukan pinjaman, kalian tinggal cek slik. Saya selalu bilang sama kalian, banyak banget sih orang-orang yang selalu bertanya hal yang random. Artinya sudah sering saya jelaskan tapi masih juga bertanya.
Saya selalu bilang, kalau kalian mau melunasi tagihan kalian, cek slip kalian. Kalau memang seandainya susah cek slip kalian, kalian bisa langsung cek offline. Kalau seandainya susah cek offline, kalian bisa telepon. Langsung telepon ke kantor OJK-nya. Kalian pasti punya pulsa lah ya, paling 10.000 nggak nyampe deh untuk telepon ke OJK. Karena kita berbicara dengan operator. Nah gitu teman-teman ya, banyak cara. Jadi kalian jangan hanya stuck cara di online saja. Semuanya mau pakai online. Kalau semuanya langsung menggeruduk, otomatis sistemnya error. Sementara penggunaan untuk mengecek slip di OJK itu terbatas orangnya. Satu hari mungkin hanya 5 orang sampai 10 orang aja yang bisa masuk. Selebihnya nggak ada yang bisa masuk. Saya aja sampai sekarang belum bisa masuk loh untuk yang IDEP nasional ya. Kebetulan saya di Batam, saya menggunakan IDEP khusus Kepri. Itu langsung terdaftar ada. Jadi kalau yang di Batam, kalian bisa pakai website yang sudah pernah saya bagikan di vlog-vlog saya sebelumnya. Itu banyak sekali saya bagikan. Kalau yang di luar dari Batam, itu pakai IDEP nasional slipnya ya teman-teman ya. Oke, itu saja hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi mood booster buat kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.